Demikian kalimat hambanya ini. Dia mengatakan, tidak ada manusia yang dapat menghibur jiwa kita di dalam pandemik ini seperti Allah. Penghiburannya tidak terguncangkan. Itulah penghiburan dari batu karang kita yang kokoh di tengah badai. Penghiburan itu berasal dari firman-Nya, yaitu Alkitab. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Sebelum memulai pembacaan dan perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Mohon anugerah Tuhan untuk memberikan pengertian dan kekuatan untuk boleh hidup dalam firman-Mu. Kami berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 8 hari Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Buat saya, Thomas hanyalah salah satu dari semua murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan peristiwa kebangkitan. Yang berbeda hanyalah ekspresi atau respon ketidakpercayaannya. Disitulah saya pikir, mengapa tidak ada yang protes kepada Thomas tentang ketidakpercayaannya. Prinsipnya mereka sama. Kalau belum lihat, belum percaya. Yang menarik perhatian saya dalam bagian akhir peristiwa penampakan diri Yesus ke Thomas, Yohanes mencatat perkataan Yesus demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perkataan ini? Sederhananya, saya pikir setiap orang yang tidak menyaksikan Yesus sudah bangkit secara langsung. Injil Yohanes adalah Injil yang memang mencatat tentang ketidakpercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai dosa. Di sisi yang lain, Injil Yohanes juga menekankan bahagia orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Paradoks yang Yohanes tuliskan dalam Injilnya adalah demikian. Orang pada zaman Yesus melihat Yesus dan menyaksikan bahwa Yesus sendiri anak Allah, kerajaan surga, Mesias itu hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi mereka tidak percaya. Umatnya menolak dia. Tetapi Yohanes menuliskan, siapa saja yang menerima tulisannya dan menjadi percaya, sekalipun tidak melihat Yesus dan tanda-tanda yang dibuatnya, maka akan memperoleh hidup oleh iman. Mari kita coba baca Yohanes 20 ayat 30 dan ayat 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang saya renungkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah baca. Yang pertama, saya bersyukur karena saya dibilang berbahagia oleh Tuhan Yesus. Saya adalah orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Sekalipun saya tidak
melihat dia secara fisik. Saya bersyukur untuk anugerahnya ini, lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, saya menjadi percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merenungkan, kalau saya tidak mendengar dan mempercayai firman, sulit bagi saya untuk tetap mempercayai bahwa dia hidup. Ia benar-benar ada hari ini dan masih berkarya. Dan sudah pastinya, jika saya tidak mempercayai akan firman-Nya, saya akan menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, COVID-19 datang dengan tiba-tiba, juga tidak tahu kapan berlalunya. Setelahnya, saya juga tidak tahu masalah apa lagi yang akan menimpa di dalam hidup ini. Bisa jadi tidak lebih berat, tetapi mungkin juga sebaliknya lebih dari apa yang dibayangkan. Tapi saya percaya Tuhan ada. Tuhan tahu segala pergumulan saya saat ini maupun yang akan datang. Tuhan akan bertindak pada waktunya. Apa yang saya imani ini bukan karena pengalaman, tetapi dari pendengaran akan kebenaran firman-Nya. Saya bersyukur dapat kiriman sepenggal kalimat John Piper dari tulisan terbarunya, yaitu Coronavirus and Christ, yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Demikian kalimat hambanya ini. Dia mengatakan, tidak ada manusia yang dapat menghibur jiwa kita di dalam pandemik ini seperti Allah. Penghiburannya tidak terguncangkan. Itulah penghiburan dari batu karang kita yang kokoh di tengah badai. Penghiburan itu berasal dari firman-Nya, yaitu Alkitab. Ini yang saya renungkan, saudara-saudara sekalian. Silakan berbagi di kolom komentar di bawah. Kiranya apa yang saudara sharingkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan, masukan, silakan juga saudara boleh sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih karena firman-Mu menolong kami untuk tetap percaya Engkau ada dan masih berkarya. Tuhan, kami bersyukur, kami berbahagia oleh karena kami boleh beriman kepadamu. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam pergumulan-pergumulan kami, hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.